perkuliahan real estate ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa kembali kuliah real estate syariah. Semoga Allah mudahkan untuk pemahamannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi ilman. Sambil menunggu teman-teman yang belum gabung, langsung saja ya saya share screen karena materinya cukup banyak hari ini. Ya. Bentar ya. Sudah muncul ya, mengapa perlu penataan ruang? Oke ya. Oke, hari ini saya mau membahas mengapa perlu penataan ruang. Sebelum kita jauh menyusun atau membuat rencana real estate syariah ya. Ini kelanjutan dari pertemuan kemarin yang kemarin kita sudah berbicara tentang backlog, di mana kalau perlu penambahan rumah tentunya perlu penambahan ruang, ya lahan seperti itu. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan, ya. Jadi dalam kacamata apa namanya? Kacamata pemerintah, ya. Jadi dalam kacamata pemerintah itu istilah penataan ruang, ya ini ya, penataan ruang itu jangan dibayangkan seperti kalau kita membuat denah, ya, kita membuat denah rumah begitu ya, di sini ada apa, ada pintunya gitu ya, kemudian di sini ada dapurnya, ada garasinya dan sebagainya gitu ya, kemudian yang kita sebut sebagai apa, tata ruang itu adalah tata ruang denah semacam ini itu tidak ya. Jadi di dalam bahasa pemerintah ya, yang dimaksud dengan tata ruang ini adalah lahan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penataan ruang, maka yang dimaksud adalah penataan lahan ya. Jadi maksudnya adalah penataan lahan. Nah, ini perlu dipahami dulu. Jadi kalau saya berbicara penataan ruang dalam konteks kawasan yang makro, kawasan luas, maka saya tidak sedang berbicara tentang denah, tapi sedang bicara tentang lahan, ya, tentang peta-peta. Ya, ini mohon dipahami dulu ya. Jadi sekali lagi, kalau saya berbicara tentang penataan ruang, maka yang sedang dibicarakan adalah bukan denah, ya, bukan denah bangunan, tetapi yang dibicarakan adalah lahan dan wujudnya lebih kepada peta-peta, ya. Nah itu yang pertama saya sampaikan mengapa perlu penataan ruang, ya. Mengapa kita di dalam nanti mendesain real estate itu harus memperhatikan beberapa rencana tata ruang. Nah, ini akan kita bahas di sini, ya. Nah, yang pertama ruang itu apa? Ya, jadi ini makanya ruang yang tadi saya sampaikan bahwa ruang dalam konteks ini ruang itu apa ya? Jadi ruang itu bukan bagian dari rumah gitu ya. Itu kalau kita sedang berbicara arsitektur. Sekarang kita sedang berbicara tentang planning, tentang perencanaan, tentang kawasan. Maka yang dimaksud ruang adalah ada ruang udara. Ya, jadi di sini ada ruang daratan. Ya, pertama ada ruang daratan, ya, ada ruang angkasa, ya, ada ruang angkasa atau ruang udara gitu ya, ada ruang udara dan juga ada di bawah tanah, ruang di bawah tanah
ada ruang lautan. Ada ruang lautan. Ya. Jadi ada ruang daratan, ada ruang asal, ada ruang lautan, dan ada ruang di bawah tanah. Jadi basisnya ukuran-ukuran itu nanti yang ada di permukaan, ya daratan, ya ke daratan, ditarik ke angkasa itu ditarik tegak lurus terhadap permukaan bumi, gitu ya. Nah, nanti ketemunya kalau di bawah itu ya di pusat bumi, begitu ya. Kalau semakin ke atas ya semakin luas kan seperti itu. Nah ini penting karena apa? Karena kan kadang-kadang misalkan ya ada pesawat terbang nih. Ada pesawat terbang di sini, kemudian ditembak gitu ya, ditembak oleh negara gitu ya. Karena apa? Karena berada di atas laut teritorial, ya, ada di atas laut teritorial sebuah negara. Nah ini menjadi dikatakan bahwa pesawat itu atau pesawat negara mana itu melanggar wilayah terbang. Ya. Terbang itu enggak semena-mena belusuan kemana-mana itu enggak boleh. Sama juga kadang-kadang kita mendengar ada kapal laut gitu dengan bendera mana gitu ya itu ditembak gitu oleh TNI gitu ya misalkan ya. Karena dia berlayar tidak di tempatnya gitu ya. Jadi ada yang namanya ALKI, arus lintas arus laut ALKI. Ganya apa ya? K Indonesia, saya lupa ya. Jadi itu ada jalan di laut itu ada jalannya, di udara ada jalan, ada jalurnya ya meskipun nggak nampak, tapi itu ada koordinatnya sehingga pilot nakoda itu nggak boleh asal jalan aja. Makanya sekarang juga ada aturan kan drone gitu juga nggak boleh asal terbang gitu ya. Ada izinnya, ada frekuensinya. Karena apa? Karena uang itu menjadi sangat sangat apa ya? Sangat krusial gitu ya dalam sebuah wilayah geopolitik ya, melanggar geopolitik ya, artinya melanggar batas-batas kewilayahan negara itu namanya geopolitik. Batas-batas wilayah kabupaten kota itu termasuk geopolitik gitu ya. Jadi yang pertama kita pahami dulu bahwa ruang ada tiga ya, ada empat ya, ruang daratan, ruang di bawah bumi, ruang kemudian oleh angkasa dan ruang di atas laut ya. Jadi ini di sini ada ZEE. Nah, ini ada zona ekonomi eksklusif, ada laut teritorial. Ternyata zona ekonomi eksklusif ada yang sampai 12 nm. Nm itu apa? Nautica miles ya. Jadi nautica miles itu mil laut, ya. Jadi 1 mil laut itu kalau nggak salah 1,8 sekian kilometer gitu ya. Jadi jaraknya yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif itu adalah zona di mana sebuah negara itu boleh mengambil hasil tangkapan lautnya ya, sampai 200 mil laut gitu ya. Nah, ini kalau ada yang jadi bukan wilayahnya, bukan batas negara, tetapi dia boleh mengambil ikannya ya, dari di luar wilayah negara. Kalau laut teritorial itu adalah batas apa namanya wilayah yang menjadi misalkan kabupaten mana ya itu kalau nelayan dari kabupaten mana gitu maka dia berada hanya di 12 mil itu. Nah, tetapi kalau zona ekonomi eksklusif sampai 100 nautical miles ya. Nah, kalau ada pulau-pulau ini pulau Singapura ini ada Natuna misalkan, nah, batas negaranya itu di mana? Nah, di garis tengah gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan satu negara pulau kita hilang, Natuna gitu, pulau terluar hilang, maka batas negara kita akan jadi sangat kecil gitu ya. Karena pulau terluar hilang kan, kalau Indonesia itu kan kepulauan gitu ya. Indonesia itu kepulauan gitu ya. Nah, kemudian apa? Nah, misalkan seperti ini, kemudian di sini ada pulau kecil Natuna, di sini ada Tiongkok misalkan ya, di sini ada Tiongkok. Maka batas Indonesia itu adalah ini, ya, sekian. Tapi kalau Natuna itu nanti dicaplok oleh negara asing, ya. Ya jadi kan
batasnya ini misalkan ini masuk wilayah Tiongkok gitu ya, ini masuk ke Tiongkok gitu, maka batas negara kita jadi ini. Nah, tengah antara pulau-pulau terluar. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, maka otomatis sebetulnya meskipun satu itu harus karena apa? Karena akan hilang wilayah seluas ini. Seluas ini akan hilang. Nah, itu pentingnya pulau-pulau terluar. Nah, baik itu kita harus mempertahankan dari serangan dari klaim negara lain maupun dari climate change gitu ya. Jadi climate change itu kalau pulau itu tenggelam karena air laut naik ya maka sama ini hilang pulau-nya maka negara itu langsung berubah. Gitu. Jadi negara kepulauan sangat tergantung dari keberadaan pulau-pulau terluar. Nah, jadi itu ya pertama ya tentang pemahaman tentang apa namanya tentang apa itu ruang gitu ya, batasan tentang ruang. Kemudian ya di sini masih ada ya, jadi pengertian ruangnya. Ruang adalah wadah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi ya, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dan di sini ada kata-kata artinya pada waktu kita itu merencanakan juga harus memperhatikan makhluk lain gitu ya. Yang dimaksud makhluk lain itu ya makhluk fisik gitu ya, maksudnya ada tanaman, ada binatang gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya, sehingga tidak asal tadi ya, jadi tidak asal tanah dibangun semuanya gitu ya, tidak ada resapan air dan sebagainya, itu akan sangat merugikan atau merusak bumi. Ruang darat adalah bagian permukaan bumi yang tetap atau permanen, tidak tertutupi oleh air ya, tidak tertutupi oleh air, termasuk sungai, rawa, danau atau laut ya. Jadi ada laut yang pasang surut itu ya, itu termasuk daratan ya, karena tidak permanen tertutup laut. Tetapi kalau laut itu adalah sifatnya permanen ditutupi air ya. Jadi ini adalah contoh ruang daratan ya. Kemudian ruang laut adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Samudra itu sangat luas. Ya. Nah ini contohnya tadi saya sampaikan bahwa inilah ruang ini tadi ya. Jadi batas-batas itu laut Indonesia itu ya seperti ini. Gitu ya. Ini kita nggak punya laut di sini gitu. Kita nggak punya laut di sini karena apa? Karena perbatasan kita adalah antara negara Kalimantan itu dengan Sabah Sarawak gitu. Itu daratan sehingga otomatis laut ini adalah milik Malaysia seperti itu ya. Jadi antara ini apa namanya antara antara apa ini Malaka ya, antara Singapura dengan Indonesia juga seperti itu ya, batasnya itu yang disebut dengan laut teritori, itu yang ada ininya, ada apa, ada titik-titiknya. Oh enggak, yang ini ya perairan Nusantara ini. Nah, kemudian yang ZEE itu adalah di mana kita tuh boleh mengambil hasil-hasil ikan. Nah, ini adalah ruang laut. Jadi di sini ada ekonomi eksklusif, kemudian ada laut lepas gitu ya. Ada ini laut teritorial. Ya, jadi kalau ada daratan ini ada laut teritorial dan ini merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Ini adalah ruang lautan, kemudian ya, ruang udara ditentukan oleh klaim masing-masing negara, dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan wilayah udara nasional. Boleh sampai 110 km DPL. Plus minus gitu ya. Di atas permukaan laut. Nah, ini sampai 110 km DPL. Jadi DPL itu bisa di bawah permukaan laut, ada di atas permukaan laut gitu ya, tapi biasanya di atas permukaan laut. Ketinggian itu DPL ya, dari atau di atas permukaan laut. Ini kemampuan mengeklaimnya tuh boleh masih bebas saat ini ya, karena tergantung kekuasaan atau penguasaan teknologinya ya. Kita mengklaim jauh-jauh tapi nggak bisa terbang, nggak bisa memanfaatkan apa yang ada di atas juga ini ya. Jadi pada waktu kita klaim sebetulnya otomatis menjadi kewajiban memelihara.
Jadi mengklaim itu tidak asal mengklaim gitu ya. Jadi kalau terjadi sengketa pun kalau wilayah itu diklaim maka dia yang bertanggung jawab. Kalau ada menyebabkan bencana juga dia yang bertanggung jawab. Jadi untuk mengklaim ruang udara itu diperlukan satu teknologi yang memungkinkan negara itu mampu mengendalikan atau mampu memanfaatkan, juga mampu mengembangkan seperti itu ya. Kemudian ruang dalam bumi adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia seperti pembangunan terowongan, MRT, pertambangan dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada tidak bisa kemudian sebuah negara gitu ya, karena dia bisa membuat terowongan yang bisa menembus di negara lain gitu ya, itu tidak boleh gitu. Harus ada ketentuan. Di Gaza gitu banyak sekali terowongan-terowongan seperti ini karena negaranya itu dibatasi ya. Palestina itu kan dibatasi tembok gitu. Sehingga untuk orang bisa keluar masuk itu diam-diam membuat terowongan. Jadi kalau sebuah negara itu memperlakukan secara tidak adil masyarakatnya, maka justru akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, bagaimana kemudian mengelola ruang? Ya, ruang tadi ada ruang udara, ruang daratan, lautan, dan bawah bumi. Nah, kalau ruang itu dikelola melalui penyelenggaraan penataan ruang. Jadi harus ditata. Kalau ada ditata ya kejadiannya semacam ini. Ya, kalau dikatakan memang di Jakarta nggak ada penataan, kok masih macet gitu ya. Tapi nggak ditata, sudah ditata aja udah masih macet gitu ya. Adanya kemacetan, adanya bahaya banjir gitu ya, jadi adanya kebakaran hutan dan sebagainya itu merupakan salah satu bentuk-bentuk yang harusnya tidak terjadi gitu ya, kalau kemudian itu ditata lebih dini. Karena kadang-kadang kita itu menata itu sudah terlanjur sudah terlanjur berat, sudah terlanjur bermasalah baru ditata. Harusnya tidak seperti itu. Nah, kemudian negara itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelenggarakan penataan ruang bersama masyarakat. Ya, jadi ini ada pemerintah, ini yang kemarin saya sampaikan bahwa ini mana ini? Jadi ini yang saya sampaikan bahwa yang namanya development right ya. Jadi hak membangun itu ada di pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan penataan gitu ya. Sehingga kalau pemerintah sudah mengatakan tanah ini tidak boleh dibangun, ya boleh dibangun, meskipun itu tanah properti masing-masing orang. Ya, kemarin ada di properti itu ada development right dan ada property right gitu ya. Property right itu melekat ke masing-masing orang pemilik gitu ya. Tetapi kalau development right itu melekatnya ke pemerintah ya. Jadi kalau kita mau membangun harus mendapatkan izin dari pemerintah atau sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi ada pengaturan, nah ini pengaturan ini yang kemudian kita sering dengar dengan istilah undang-undang atau perda atau apapun ya, produk hukum gitu ya, yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat ya. Artinya seseorang yang melanggar perda itu bisa dihukum seperti itu ya. Jadi kalau bangun di situ dia maka orang itu bisa kena hukuman gitu ya. Jadi segala sesuatu yang sudah ada produk hukumnya itu kalau kemudian kita melanggar maka statusnya menjadi bersalah dan wajib wajib kemudian mendapatkan sanksi gitu ya. Jadi ini supaya tadi masing-masing orang, masing-masing pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, tanaman, binatang, dan sebagainya itu bisa mendapatkan tempat atau ruang yang baik, maka perlu dilakukan penyelenggaraan penataan ruang dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan, ya,
nyaman gitu ya. Jadi aman itu ya aman secara fisik gitu ya, tidak terjadi banjir, tidak longsoran, tidak terkena bencana gempa misalkan ya. Nyaman itu ya kaitannya dengan udaranya sehat gitu ya. Kita juga bisa melakukan kegiatan itu sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Mau lari-lari ada lapangan olahraga, mau pergi-pergi ada jalannya bagus dan sebagainya nyaman. Dan produktif itu ya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan. Kalau mau bertani ya subur, mau berwisata ya indah gitu dan berkelanjutan ya terus menerus seperti itu. Nah, mengapa ruang perlu ditata dengan baik? Nah, ini tadi ya, mengapa ruang perlu ditata dengan baik? Kalau tidak ditata maka kepadatannya akan semacam ini ya. Sangat padat sekali, ini keamanannya anak-anak bisa bermain di rel kereta api itu kan ngeri gitu ya. Kemacetan luar biasa dan juga ini ya, kumuh ya, sanitasi yang kumuh, yang berbahaya gitu ya, yang tidak sehat gitu. Dan itu perlu ditata karena apa? Karena ruang itu tidak akan bertambah ya, bumi itu hanya satu-satunya yang ada di sini, kecuali nanti kalau kemudian mau pindah gitu ya, jadi tidak lagi urbanisasi tapi antar planet misalkan gitu ya, silahkan gitu ya. Yang jelas sejauh ini yang bisa ditempati itu hanya bumi, ya, yang bisa ada kehidupan itu hanya bumi dengan segala keterbatasannya, sampai pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan yang seperti ini pun, gitu ya, itu kan ngeri sekali ini. Ya kalau kita bikin trasenya itu kan ini kemiringan berapa derajat, ini lebih dari 45 derajat ya kalau kita ini tegak lurus. Kemiringan lebih dari 45 derajat itu kan sebetulnya tidak layak untuk permukiman, bahaya longsornya sangat tinggi. Tetapi ya karena keterbatasan, ya gimana lagi akhirnya semacam ini. Nah ini karena keterlanjuran ya belum ada aturan mungkin waktu itu sehingga orang membangun asal membangun. Nah, kenapa tadi perlu penataan ruang karena apa? Selain bumi satu sisi buminya tetap, ruang tidak bertambah, populasi terus bertambah dan mengakibatkan kebutuhan ruang yang sangat luar biasa. Nah, dan yang perlu diingat, ruang itu tidak hanya untuk manusia ya, ruang itu untuk makhluk yang ada ya, ada binatang, ada tumbuhan ya, jangan sampai ya apapun alam itu seperti ya. Jadi kadang kita merasa bahwa akar tanaman kecil sekali. Tetapi ini adalah aspal yang menurut kita itu sesuatu yang sangat kuat, gitu ya. Tetapi ternyata dia bisa kalah ya dengan tumbuhan-tumbuhan yang mungkin dipetik aja daunnya itu ya langsung bisa kena gitu. Tapi kekuatan alam itu luar biasa ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa konstruksi yang dibikin manusia yang sepertinya sudah kuat itu sebetulnya masih belum seberapa jika dibanding dengan kekuatan alam. Bahkan yang hanya tumbuhan kecil-kecil ini aja bisa merusak, bisa menjadikan alam bangunan kita itu seperti ini. Ini kalau kita tidak memperhitungkan keberadaan mereka, keberadaan baik binatang, keberadaan tanaman, itu maka apa yang kita bangun ya itu bisa sia-sia, gitu ya, karena kemudian akan rusak. Gitu. Ya, bagaimana bila ruang tidak ditata dengan baik? Tadi sudah beberapa kali disampaikan, ya akan terjadi seperti ini. Perumahan kumuh bermunculan di mana-mana, ya. Seperti ini ada di rel kereta api, itu kan tidak layak seperti itu ya. Kemudian kesehatan lingkungan menurun. Ya. Anak-anak bisa bermain seperti ini gitu ya, ini ya pastinya tidak sehat gitu ya. Dan bencana alam juga terjadi di mana-mana gitu ya. Kalau bencana itu sifatnya bencana yang gempa bumi atau gunung meletus, itu adalah sebuah bencana yang bisa dikatakan tidak bisa dihindari. Ya. Tetapi yang bisa dihindari adalah dampaknya. Misalkan kayak kemarin ya kita ada tsunami di
Palu, itu tsunami-nya tidak bisa dihindari. Tetapi sebenarnya dari ilmu geologi sudah diketahui di mana letak garis-garisnya, gitu ya. Sehingga jika terjadi bencana itu biasanya yang paling parah itu adalah bangunan-bangunan yang berada di garis gitu. Nah, kalau kemudian di daerah itu dihindari pembangunan, maka bangunan-bangunan yang lain yang tidak berada di daerah itu diharapkan kan bisa selamat seperti itu. Ini upaya manusia, gitu ya. Dan kita itu hukumnya wajib ya mengupayakan keselamatan. Kalau dalam Islam itu sebagai maqasid syariah itu menyelamatkan jiwa itu hukumnya wajib ya. Jadi berusaha untuk menyelamatkan jiwa itu wajib. Sehingga tidak bolehlah kalau waktunya mati ya mati, itu nggak boleh ya. Kalau bencana meteorologi yang sifatnya seperti ini, ya, di mana air hujan itu turun banyak dan kita tidak memiliki sistem drainase yang bagus, itu jelas-jelas ini disebabkan oleh manusia, ya. Dan ini harus diupayakan tidak terjadi. Nah, kemacetan lalu lintas itu ya itu pasti ini akibat ulah manusia, gitu ya. Jadi pada waktu tempat-tempat di mana tempat kerja, di mana tempat rumah, gitu ya, ruang itu tidak terencana dengan baik ya, tidak disediakan transportasi. Ini bagian dari perencanaan tata ruang itu ada yang namanya struktur kota. Struktur kota itu menghubungkan wilayah-wilayah atau ruang-ruang yang ada. Manakala tidak ada transportasi publik gitu ya, pastinya dari transportasi pribadi itu menjadi memenuhi jalan dan pastinya jadi sangat macet. Nah, ini adalah juga menjadi satu hal yang harusnya tidak terjadi. Bagaimana bila ruang ditata dengan baik? Nah, maka kita menjadi aman gitu ya. Luas, ada air pun juga aman, ada tempatnya. Rumah juga lingkungannya nyaman gitu ya, jadi tidak kumuh seperti yang tadi gitu ya. Ada tempat untuk belajar, ada tempat untuk di taman kita bisa nyaman gitu ya. Nah, ini adalah hasil atau jika ruang itu ditata dengan baik gitu ya. Nah, ruang menjadi produktif gitu ya. Padi sawah juga produktif gitu ya. Kalau perkotaan pun juga produktif gitu ya. Kita itu kalau misalkan ya, saya membandingkan Jakarta dengan Solo misalkan. Di Jakarta itu hanya mencapai 11 kilometer itu bisa sampai 1 jam lebih gitu ya karena kemacetan lalu lintas. Kalau kita di Solo mau pesan Grab itu kita siap dulu semuanya baru pesan gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kita tuh bisa pesan Grab mungkin belum mandi gitu ya karena lama ini datangnya gitu ya. Nah, ini kan tidak produktif, waktunya itu menjadi habis di jalan gitu. Kasihan juga itu para driver Gojek gitu ya. Mereka itu ojol itu waktu tempuhnya lama gitu ya, sementara yang dia dapatkan tidak terlalu banyak gitu ya. Meskipun sudah ada konversi gitu ya, konversi dari bukan lagi jarak capai tetapi waktu tempuh gitu ya. Nah, ini juga kalau itu lebih tertata, transportasi umumnya lancar ya, seperti ada di Singapura dan sebagainya itu, orang lebih baik memilih transportasi umum daripada naik kendaraan pribadi. Karena kalau naik kendaraan pribadi jauh lebih mahal dan juga lebih lama. Tapi kalau di transportasi umum itu semuanya menjadi lebih nyaman. Ya boleh nanti coba di browsing bagaimana transportasi umum di negara-negara maju gitu ya. Ruang juga menjadi berkelanjutan ya. Jadi berkelanjutan itu sejak awal misalkan ditata bagus ya kelanjutannya bagus ya tidak kumuh misalkan seperti itu dan produktivitasnya juga terus meningkat gitu. Nah, oke, itu adalah beberapa mengapa ruang itu perlu ditata. Nah, sekarang kita akan melihat ini mulai serius nih ya, klasifikasi penataan ruang. Jadi ruang itu berdasarkan sistemnya terbagi menjadi sistem wilayah ya, jadi dan sistem perkotaan. Jadi ada ruang kategori wilayah dan ada ruang kategori internal perkotaan. Berdasarkan fungsinya, ini berdasarkan sistem ya. Berdasarkan fungsinya, fungsi utama kawasan maka dibagi menjadi dua. Ada kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Berdasarkan administrasinya ada level nasional, ada provinsi, ada kabupaten, kota. Oke, saya mau sedikit tanya-tanya dulu aja deh. Oke, sebelum ini juga saya ini kegiatan kawasan, ada kawasan petaan, ada perdesaan. Ya, ada nilai strategisnya, ada strategis nasional, provinsi, kabupaten. Tetapi untuk sekarang untuk peraturan yang baru yaitu PP nomor 11 tahun 2001 tentang penyelenggaraan penataan ruang, kawasan strategis yang ada itu hanya strategis nasional, gitu ya. Jadi tidak ada strategis provinsi dan strategis kabupaten. Nah, sebelum saya jauh, saya pengen bertanya. Saya aja ya, apa namanya, Acak. Rifai, halo Rifai. Halo Rifai. Rifai udah bangun belum Rifai? Ini Rifai nggak ada ya. Kemudian atau saya tanya Irfan Maulana. Halo Irfan. Ini kalau nggak ada, saya tanya nggak ada, bisa kategori nggak datang loh ya. Lutfia. Iya, Bu. Oke Lutfia, ya makasih Lutfia. Apa sih menurut kamu beda kabupaten dan kota? Bentar. Yang lain boleh menyiapkan apa sih perbedaan kabupaten dan kota? Kota memiliki wilayah yang sempit dari kabupaten. Oke, satu itu apalagi? Namun memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Oke, lagi. Mata pencaharian di kota biasanya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Oke, yuk lanjut. Ini jawabanmu oke terus, tapi ada yang kurang sedikit. Lanjut. Fasilitas dan pelayanan publik di kota biasanya lebih lengkap dan unggul dibandingkan kabupaten. Oke. Pemimpinnya siapa? Pemimpin kota siapa? Pemimpin kabupaten siapa? Kalau kabupaten bupati, kalau kota wali kota. Oke. Dari apa yang disampaikan tadi, kota dan kabupaten itu semuanya berada dalam struktur pemerintahan, itu berada di bawah provinsi ya. Iya, Bu. Ya. Artinya kabupaten kota itu sebuah wilayah yang setara, ya, sejajar. Hanya saja karakteristiknya di mana yang kota itu kepadatan penduduknya lebih tinggi, bangunannya lebih padat, kemudian fasilitasnya lebih banyak, lebih memadai, mata pencaharian lebih kepada sektor perdagangan, jasa dan industri, gitu ya. Sementara di kabupaten adalah pertanian, biasanya seperti itu, gitu ya. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita nanti saya berbicara tentang kabupaten kota, itu jangan dibingungkan ya. Artinya kabupaten kota ya kita akan memilih wilayah itu kabupaten atau kita akan memilih wilayah kota, gitu ya, nggak ada perbedaan. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, apa sih bedanya kota dan perkotaan? Oke, saya cari lagi ya. Rizky Maulana Akbar. Namanya jangan hanya A, C gitu aja ya. Orang namanya dilengkapi. Jangan hanya NIM. Rizky Maulana Akbar. Ya, Bu. Oke. Apa sih bedanya kota dan perkotaan?
Kira-kira. Salah nggak apa-apa. Mungkin untuk kota itu dalam lingkup satu titik, kalau untuk perkotaan itu yang mencakup lebih luasnya. Ya, lebih luas gitu ya. Jadi Rizky berbicara tentang tempatnya gitu ya, luasannya gitu ya. Jadi kita kalau mengacu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Lutfia, itu disampaikan bahwa kota itu adalah sebuah wilayah administrasi. Ya, jadi kalau kota itu ada batasan wilayahnya, ya. Ya, tadi kan atau dipimpin oleh seorang wali kota, penduduknya seperti ini, mata pencahariannya begini, kepadatan bangunannya seperti ini, itu kita menyebutnya sebagai kota. Tapi kalau perkotaan itu adalah suasananya seperti kota, ya. Tetapi secara administratif dia belum tentu berada di kota. Nah, misalkan kita Kartosuro. Kartosuro itu suasananya perkotaan itu. Fasilitasnya ada rumah sakit ortopedi levelnya nasional, ada UMS levelnya nasional, ada Transmart, ada pasar, ada segala macam ada gitu ya. Tapi kalau secara administrasi kita salah sampaikan bahwa Kartasura itu adalah kota, itu salah. Yang betul adalah perkotaan Kartasura, gitu ya. Tapi kalau Surakarta itu kota, karena memang Surakarta dipimpin oleh wali kota. Jadi memang ada apa ya istilahnya itu bahasa-bahasa itu yang namanya bahasa pasaran dan bahasa akademik atau bahasa pemerintahan gitu ya. Jadi di dalam bahasa kalau bahasa pemerintahan itu bahasa hukum, nah, tadi saya katakan ya ruang dalam makna pemerintahan atau dalam hukum yang dimaksud adalah ruang darat, lautan dan sebagainya. Perkotaan dan kota juga dalam bahasa hukum gitu ya. Kalau kota kita menyebut kota itu dalam bahasa hukumnya ya kota administrasi ya. Jadi artinya wilayahnya adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang wali kota di mana penduduknya gini-gini dan seterusnya tadi. Gitu ya. Jadi kalau perkotaan itu bisa berada di kabupaten maupun berada di kota ya. Tapi kalau kota selalu ada di kota, tidak pernah ada kota di kabupaten. Ini yang benar. Tetapi kita juga sering menyebut kota Sukoharjo, kota Karanganyar gitu. Itu adalah bahasa-bahasa pasaran gitu ya. Oke. Sekarang saya mau nanya lagi. Kalau tadi kota itu lebih bersifat administrasi, kemudian kalau perkotaan itu lebih bersifat suasana. Oke, Dinda. Coba Dinda Nurfilaili. Halo, Dinda. Halo, Dinda. Ada ya. Nairil, coba. Nairil. Iya, Bu. Nah, oke. Boleh disampaikan apa sih perbedaannya desa dan perdesaan? Mengacu tadi penjelasan kota dan perkotaan, apa sih beda desa dan perdesaan? Enggak apa-apa. Tadi kan sudah disampaikan kalau kota dipimpin wali kota gitu ya. Kalau perkotaan itu suasananya kekotaan, tapi bisa saja sebetulnya dia berada di kabupaten gitu. Kalau desa dan perdesaan apa bedanya? Halo, pas? Pas, Bu. Pas, boleh. Ahmad Adib boleh menambahkan? Halo, Ahmad Adib ya. Maaf tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Lah kamu nanti mau sarapan ya? Kurang dengar, Bu. Apa sih perbedaan antara desa dan perdesaan? Bedanya apa? Izin menjawab, Bu. Yuk. Perdesaan merupakan kawasan desa.
Dan desa merupakan satuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa. Oke, ya. Jadi pada waktu kita berbicara desa, itu merujuk lagi ke hal-hal yang formal, secara administratif gitu kan, dipimpin oleh seorang kepala desa. Tapi kalau perdesaan itu adalah wilayah yang suasananya itu ya seperti di suasana alam di desa. Jadi masih banyak sawah, banyak pohon-pohon gitu kan. Maka kita sering mengatakan wah kayak di desa ya suasananya gitu meskipun kita berada di kota kan gitu. Jadi kita kalau berbicara perdesaan itu lebih suasana, perkotaan lebih kepada suasana, tapi kalau kita berbicara kota, berbicara desa itu lebih kepada administratif pemerintahan gitu ya. Kalau kalau di kabupaten wilayah terkecilnya desa atau kelurahan atau ada desa ada kelurahan? Boleh dilanjut, Adit. Kalau di kabupaten wilayah terkecilnya itu desa semua atau ada desa ada kelurahan? Halo. Ada desa, ada kelurahan. Boleh yang nggak satu jawab nggak apa-apa. Maaf Bu, kurang tahu. Kurang tahu. Oke, Laura boleh dibantu? Halo Laura. Laura. Nggak ada lagi ini ya. Dinda, Rifai, Irfan Maulana, Laura nggak ada. Boleh yang lain doainnya coba. Bagaimana, Bu? Gimana? Maaf, Bu, tadi tidak terdengar. Kayak banyak yang tidak terdengar gitu. Kalau kelurahan, bentar. Desa, kalau sebuah wilayah kabupaten, itu wilayahnya terdiri dari wilayah terkecil, administrasi terkecilnya itu kelurahan. Boleh ada kelurahannya atau desa semua? Ada kelurahannya, Bu. Kalau di kota, kelurahan semua atau ada desanya? Ada desanya, Bu. Di kota juga ada desanya ya? Iya, Bu. Ya, jadi gini. Jadi kalau di desa, di kabupaten, wilayah terkecilnya itu ada desa, ada kelurahan. Jadi di wilayah-wilayah perkotaan itu wilayah terkecilnya itu adalah kelurahan. Misalkan Kartosuro, itu maka ada kelurahan Kartasura, ada kelurahan Ngadirejo seperti itu. Atau di Kecamatan Sukoharjo itu ada kelurahan Bendosari, ada kelurahan Gayam, ada kelurahan Sonorejo seperti itu. Tapi sebagian besarnya kalau di kabupaten itu wilayahnya adalah desa, ada desa pojok, ada desa misalkan di Klaten ya ada desa Ponggok misalkan kan gitu. Tapi kalau di kota semua wilayah terkecilnya adalah kelurahan. Jadi nggak ada desa di Solo, adanya kelurahan semua. Coba boleh dicek ya. Ini tentang wilayah administrasi perbedaan antara desa dan antara kabupaten dan kota ya. Jadi kalau tadi kota dipimpin oleh wali kota, kemudian di bawahnya wilayah terkecilnya adalah kelurahan. Nah, ini ada hubungannya lagi dengan pemilihannya. Jadi kalau kelurahan itu di lurah itu di jabatan yang pegawai negeri ya PNS gitu ya. Tapi kalau desa itu dipilih ya pejabat politik gitu ya seperti presiden gitu-gitu. Nah ini ada kemudian sangat penting kita perhatikan karena nanti ini ada hubungannya dengan sistem perencanaan real estate-nya. Oke, itu beberapa hal yang saya tanyakan sedikit. Saya kembali lagi ke materi. Ya, nah, jadi di sana ada kawasan perkotaan, ada kawasan perdesaan.
Nah, ini kawasan perkotaan tadi kaitannya dengan kegiatan gitu ya, dengan kegiatan masyarakatnya, dengan suasananya gitu ya, itu namanya perkotaan dan pedesaan ya. Ini adalah kalau sistem wilayah. Nah, ini kalau kita berbicara tentang rencana tata ruang berdasarkan sistem wilayah, maka wilayah biasanya kabupaten gitu ya. Kemudian wilayah provinsi seperti itu. Nah, kalau sistem internal perkotaan, maka di sini ada kota Jakarta, ada kota Solo dan sebagainya. Nah, kemudian kalau klasifikasinya berdasarkan fungsi kawasan, ini dibedakan menjadi 2 fungsi utamanya ya. Jadi wilayah seluruh wilayah yang ada itu secara fungsinya dibedakan menjadi 2, yaitu pertama kawasan lindung. Jadi kawasan lindung itu fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup ya, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Jadi kata-katanya melindungi. Nah, ini yang penting gitu ya. Jadi dia tuh melindungi kawasan. Sehingga bentuknya tuh biasanya ada hutan, ada mangrove, ada terumbu karang gitu-gitu ya. Nah, sedangkan kawasan budidaya itu adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utama untuk dibudidayakan. Ya, untuk dibudidayakan. Kalau tadi untuk dilindungi, kalau kawasan lindung, kalau budidaya untuk dibudidayakan. Jadi kalau ini tidak bisa diapa-apakan, kawasan lindung itu harus kita pertahankan ya, dari ini dilestarikan gitu ya, dipertahankan gitu kalau kawasan budidaya, kalau kawasan lindung gitu ya. Tapi kalau kawasan budidaya itu dibudidayakan ya. Jadi kalau kawasan budidaya itu tidak hanya pertanian. Kita kan sering mendengarnya ada budidaya pertanian gitu ya. Yang dimaksud dengan budidaya itu ya macam-macam, ada pertanian, ada pariwisata, ada permukiman, perkantoran, industri gitu-gitu ya. Jadi ini adalah termasuk kategori budidaya ya. Jadi hanya 2 fungsi utamanya, itu ada fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, kemudian kalau berdasarkan wilayah administratifnya, nah ini ada level-levelnya gitu ya. Di sini ada rencana tata ruang untuk level administrasi ini. Kota, misalkan kota Yogyakarta gitu ya. Di sini ada Kabupaten Gunung Kidul gitu. Jadi kalau kabupaten itu pasti luas gitu ya. Tetapi kalau kota itu lebih sempit ya. Jadi levelnya ini pertama ada rencana tata ruang wilayah nasional ya, dari sini nasional, kemudian di sini ada provinsi gitu ya, kemudian ada kabupaten dan kota ya. Jadi kabupaten kota itu hal yang setara, membedakan hanya karena adanya tadi sistem administrasinya yang dipimpin oleh wali kota untuk kota dan dipimpin oleh bupati untuk kabupaten. Nah, ini kalau berdasarkan klasifikasi kawasan berdasarkan aktivitasnya ya, atau kegiatan, maka ada perkotaan, kemudian yang ada perdesaan. Jadi perdesaan itu sebetulnya identik dengan pertanian. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan perdesaan itu identik dengan pertanian. Ya, jadi kalau suasana sebuah permukiman itu masih banyak pertaniannya, maka kita akan rasakan itu adalah suasananya perdesaan. Sedangkan kalau non pertanian, baik itu industri, wisata, kemudian perkantoran, permukiman perkotaan gitu, maka kita akan katakan sebagai sebagai perkotaan, perdesaan ya. Nah, ini adalah beberapa kawasan strategis gitu ya. Jadi ini ada beberapa kawasan strategis yang berdasarkan peraturan terbaru kawasan strategis itu hanya ada di nasional. Jadi tidak ada lagi kawasan strategis provinsi, strategis kabupaten, strategis kota, itu tidak ada. Yang ada adalah kawasan strategis nasional. Kemudian selanjutnya, nah ini rencana tata ruang. Oke, mungkin sampai sini saja. Yang lainnya saya akan ganti PPT. Ya, jadi itu adalah hari ini yang pertama itu tentang mengapa sih penting rencana tata ruang. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan share screen lagi tentang
kedudukan rencana tata ruang terhadap dalam pengembangan atau pembangunan real estate. Sudah kelihatan ya? Ya. Nah, ini kita mulai serius nih. Ya. Kedudukan rencana tata ruang dalam pembangunan real estate. Ya, jadi ini bagaimana real estate kita itu nanti diatur, berada gitu ya. Jadi di dalam rencana tata ruang itu sebetulnya untuk mengatur ada yang disebut sebagai rencana tata ruang, ada rencana tata bangunan, dan juga ada rencana arsitektur ya. Jadi mengapa ini saya bahas, karena ini ada keterkaitannya ya. Jadi ini di dalam rencana tata ruang, nah ini kategori tata ruang ya, kategori tata ruang itu ada yang disebut sebagai rencana umum ya, ada yang disebut sebagai rencana rinci. Nah, di dalam rencana umum itu menggunakan istilah rencana tata ruang wilayah. Ini rencana tata ruang wilayah ya. Nah, di dalam rencana tata ruang wilayah ini kita sebut sebagai RTRW. Nah, ini kita sekarang sudah mulai masuk kepada substansi materi, gitu ya. Nah, kita lanjutkan aja slide yang kedua. Nah, kalau pembagiannya semacam ini, ya, ini berdasarkan PP nomor 15 tahun 2010 itu tentang penyelenggaraan yang lama. Ini masih yang lama. Ya, karena nanti kalau berdasarkan yang baru, yang PP 16 2001 yang baru, ini ada banyak perubahan. Nah, jadi pada waktu kita berbicara tentang RT/RW, nah ini RT/RW ya, jadi mulai tadi baik itu provinsi, kota, kabupaten itu sebutannya masih selalu RT/RW. Nah, itu masih planning. Itu kemudian ada yang namanya RDTR. Nah, jangan lupa singkatannya ya, RT/RW rencana tata ruang wilayah, bukan rukun tetangga, rukun warga ya. Kemudian turunan di bawahnya itu ada yang namanya RDTR. Nah, RDTR ini rencana detail tata ruang kota ya. Ini masuk kategori urban planning. Kemudian ada lagi rencana yang lebih detail lagi. Jadi artinya begini, kalau dalam RT/RW itu satu kabupaten itu ada satu RT/RW, maka di dalam kabupaten itu memungkinkan ada RDTR beberapa kawasan ya. Jadi ada RDTR kecamatan gitu ya, ada RDTR Kartosuro, ada RDTR Sukoharjo, ada RDTR Grogol misalkan seperti itu. Nah, nanti di dalam RDTR itu ada daerah-daerah yang lebih spesifik ya. Misalkan di Solo ada RTBL ya, di bawahnya RDTR itu ada RTBL. Ya, jadi sesudah RDTR itu RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan ya. Jadi di sini urban planning, kalau RTBL itu kategorinya sebagai urban design. Di sini kita berbicara tentang ketinggian bangunan, kita berbicara tentang fasadnya seperti apa, ya, bagaimana kawasan yang dilindungi atau dikonservasi itu yang bangunan seperti apa, kita membangunnya. Ya, nah ini baru kemudian itu desain arsitektur. Ya, jadi kalau seorang arsitek itu kalau mau mendesain, mestinya pertama dicek dulu RTBL-nya seperti apa. Oh, belum ada RTBL. Ya. Karena tidak semua kabupaten kota, tidak semua wilayah itu punya RTBL. Tidak semua tempat ada RTBL-nya. Mengapa kita perlu mengacu itu? Karena di sana sudah ditentukan. Jadi tadi saya sampaikan misalkan, oh bangunan di situ tuh harus menggunakan konsep konsepnya arsitektur tradisional misalkan. Ya, jadi arsitek tidak bisa, saya nggak mau, saya maunya pokoknya bikin futuristik misalkan. Itu nanti kotanya jadi kacau ya, jadi suasananya tidak terbentuk. Gitu ya. Ketinggian bangunannya di situ misalkan karena tadi arsitektur tradisional maka ketinggian maksimal adalah 3 lantai, Anda tiba-tiba nggak mau saya 10 lantai, nggak bisa gitu ya. Jadi arsitek tidak boleh melanggar RTBL. Tapi kalau belum ada RTBL-nya bagaimana? Ya kita lihat RDTR-nya seperti apa.
Ya, di sana sudah ada juga jadi fungsi-fungsi yang tapi lebih makro gitu ya. Kalau di RTPL itu sudah ada tadi menggunakan konsep tradisional gitu ya. Tapi kalau di RDTR itu misalkan dia KDH-nya berapa ya. KDB-nya berapa, kemudian ketinggian bangunannya berapa, kemudian KLB-nya berapa, itu ada di RDTR. Tapi kalau RDTR-nya juga belum ada, karena tidak semua kabupaten kota punya RDTR. Maka harus melihat RT/RW kabupaten. Ya, jadi tidak bisa kemudian RT, saya nggak ada RTBL-nya kok, ya udah saya bangun suka-suka, nggak bisa. Jadi tetap harus dilihat aturan-aturan yang kalau ini yang paling kecil mikro, maksudnya yang paling detail di tata bangunan belum ada, kita melihatnya di RDTR. Kalau RDTR belum ada, maka melihatnya di kabupaten kota. Kalau di kabupaten kota, hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia sudah punya. Ya, jadi sudah punya RT/RW. Jadi tidak ada alasan wah nggak ada RT/RW-nya, itu nggak ada. Semua kabupaten kota di Indonesia punya RT/RW. Jadi pada waktu kita mau membangun harus memperhatikan ini dan harus memperhatikan perizinannya. Ya, kalau di sini pada waktu kita mau membangun itu desain arsitektur, maka harus melakukan IMB, gitu ya. Ada proses IMB, izin mendirikan bangunan. Itu zaman dulu, ya. Jadi zaman masih dulu. Sekarang berdasarkan peraturan yang baru ini, IMB dirubah menjadi PBG, persetujuan bangunan gedung. Loh, apakah selalu disetujui kok persetujuan? Ya memang kalau orang mau mendirikan bangunan itu dipastikan harus disetujui. Nah, bagaimana harus disetujui? Maka pada waktu mengusulkan IMB itu harus sudah memperhatikan rencana tata ruang dan rencana tata bangunannya. Jadi bukan terus pemerintah itu menilai istilahnya usulan asal-asalan kemudian dinilai seperti itu, nggak bisa. Jadi pada waktu mengajukan PBG itu arsitek terutama ini, jadi kan semua proyek itu sekarang harus mendapatkan PBG dan usulan PBG harus komplit, harus ada perizinan tentang tata ruangnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, strukturnya seperti apa, MEP-nya seperti apa, itu harus sudah komplit gitu ya. Oke, ini kalau ini bangunan. Nah, kita akan fokus di sementara untuk di rencana tata ruang dulu gitu ya, karena ini kita baru mau mencari lokasi nanti akan kita bangun untuk real estate. Nah, ini sekarang kita eranya itu sudah era Undang-Undang Ciptaker gitu ya. Cipta Kerja. Adanya Omnibus Law gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menghapus beberapa peraturan perundangan di bawahnya gitu ya. Itu dampaknya sangat luar biasa terhadap perizinan berusaha termasuk real estate dan juga terhadap pembangunan itu sendiri. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 kalau nggak salah. Dan kemudian ini di dalam penataan ruang juga jadi berubah dan pembangunan gedung pun juga berubah. Nah, ini adalah penyelenggaraan penataan ruang sebagai amanat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Jadi dikatakan bahwa di dalam undang-undang yang baru itu ya, itu bahwa untuk melakukan berusaha itu harus mendapatkan perizinan itu yang sudah melalui KKPR ya. Jadi KKPR itu kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sebetulnya begitu ya, ada persetujuan lingkungan hidup, ada PBG, ada persetujuan lingkungan dan ada PBG. Ini dalam konteks kita nanti mau mencari lokasi lokasi res, ini kita harus harus mendapatkan KKPR gitu ya. Nah, KKPR itu apa? Jadi KKPR itu sebuah perizinan karena di judulnya adalah kesesuaian, maka bahwa KKPR itu akan diperoleh dengan mudah langsung KKPR, langsung disetujui
gitu ya. Jika sudah ada RDTR-nya. Nah, jadi sudah ada RDTR. Jadi kalau sebuah wilayah itu sudah ada RDTR-nya dan kita berada di kawasan yang sesuai dengan peta RDTR ini, maka langsung kita dapat memperoleh KKPR. Ya, jadi artinya gini, kita di petanya itu memang untuk perumahan, tanah kita di kawasan perumahan, kita tunjukkan peta RDTR-nya gitu ya. Itu maka proses KKPR-nya cepat. Tapi kalau kemudian belum ada RDTR, tapi yang ada itu adalah RT RW kabupaten kota gitu ya. Maka untuk mendapatkan KKPR ya, jadi kalau ini tuh langsung KKPR gitu ya, langsung otomatis gitu. Artinya langsung disetujui karena sudah sesuai gitu ya. Tapi kalau rujukannya itu atau belum ada RDTR dan rujukannya adalah RT RW kabupaten kota, maka harus disidangkan dalam forum yang namanya FPR. FPR itu forum penataan ruang. Isinya macam-macam, ada dari pemerintahan gitu ya, ada dari asosiasi, dari tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, kebetulan saya sendiri adalah wakil FPR ya dari asosiasi profesi gitu ya. Jadi saya memegang untuk FPR di Kabupaten Sukoharjo gitu ya. Jadi untuk perizinan harus mendapatkan persetujuan FPR kalau itu tidak ada RDTR-nya. Ya, karena kalau ada RDTR-nya kan sudah jelas petanya, couplingnya gitu ya. Kalau belum ada maka harus dinilai atau disidangkan dalam forum. Ini saya lewat saja. Nah, ini pendetilan proses KKPR dalam perizinan berusaha. Ya, jadi perizinan berusaha. Jadi sekarang itu kalau kita mau melakukan perizinan berusaha itu harus tadi melampirkan dokumen usulan KKPR, kemudian ada KKPR terbit, baru kita bisa berusaha. Nah, berusaha sekarang itu perizinannya adalah perizinan berbasis risiko. Ya, jadi sekarang ini kita mulai. Bagaimana kemudian mulai berusaha? Maka yang pertama yang Anda lakukan adalah mendirikan perusahaan developer. Ya. Nama perusahaan Anda sebaiknya menggunakan 3 suku kata. Ya, biasanya kalau semakin sedikit suku katanya, maka akan kemungkinan duplikasi itu semakin banyak gitu. Sehingga kalau 3 suku kata itu akan lebih mudah lolos. Nah, cara Anda mendirikan perusahaan itu adalah bisa secara online gitu ya. Ini perorangan juga bisa. Kemudian yang lembaga atau tadi Anda kan punya 10 orang. 10 orang itu artinya Anda berkelompok menjadi mendirikan sebuah perusahaan. Ya, ini bisa secara online gitu ya. Jadi kalau Anda, waduh aku pengen mendirikan perusahaan, perorangan juga boleh gitu ya. Wah, aku mau membuat PT nih, atau aku membuat CV nih, itu sekarang tuh mudah ya dengan masuk ke dalam kantor wilayah. Nah, ini Anda tentunya sesuaikan dengan lokasinya ya. Ini wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Kalau kita di sini ya cari aja di Solo atau di Sukoharjo gitu ya. Yang jelas masuk ke dalam situsnya Kemenhumkam ya di AHU, Administrasi Hukum gitu ya. Nah, Anda bisa masuk ke sana, kemudian masukkan nama dan seterusnya. Kalau mau coba-coba juga boleh. Tapi di sana ada membayarnya ya. Jadi kalau kita tuh yang perorangan itu bayarnya cuma 50.000, Anda sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan. Tapi konsekuensinya kalau sudah mendirikan perusahaan, maka Anda akan ditarik pajak seterusnya gitu ya. Seperti itu. Jadi yang tahap pertama adalah mendirikan perusahaan. Yang kedua itu mengajukan perizinan berusaha. Nah, untuk mengajukan perizinan berusaha itu juga Anda secara online ya. Jadi yang namanya OSS. OSS itu one single submission untuk perizinan. Di sana sudah ada, Anda masuk aja sudah ada panduannya. Jadi kalau mau perizinan berusaha bagaimana sih? Nah, jelas sekarang ini perizinan berusahanya itu berbasis resiko atau kemudian kita biasa kenal dengan OSS RBA
Ya, jadi one single submission RBA, risiko based assessment. Ya, jadi atau tadi izin berusaha berbasis risiko. Ya. Jadi nanti akan risikonya tinggi atau besar itu nanti akan dinilai. Kalau risikonya tinggi, maka harus ada izin lingkungan misalkan. Kalau risikonya kecil, maka tidak perlu izin lingkungan dan seterusnya. Ya, ini tidak saya panjang lebar bahas karena ini bahasanya sangat panjang dan ini hanya pengetahuan awal yang Anda akan gunakan kalau Anda memang mau berprofesi sebagai developer. Ya. Langkah selanjutnya adalah mengajukan KPR. Ya, tadi ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sebetulnya antara izin usaha dengan KKPR itu simultan seperti itu karena dokumen izin berusaha itu juga ada melampirkan KKPR. Jadi KPR itu bisa untuk perusahaan atau bisa juga non perusahaan. Non perusahaan itu misalkan untuk fasilitas sosial, kita pendidikan, misalkan kemudian rumah ibadah dan sebagainya itu disebut sebagai non perusahaan. Nah, kalau kita berusaha maka kita lihat RDTR-nya seperti apa. Ya, jadi kalau ada RDTR maka langsung ada konfirmasi KKPR, langsung mendapatkan persetujuan. Jadi lokasi saya di sini, saya lampiri RDTR-nya maka langsung ada mendapatkan izin. Tetapi kalau kemudian tidak ada RDTR gitu ya, tetapi adanya RT/RW maka akan dinilai oleh FPR. Baru kemudian kalau sesuai ya diizinkan, Anda mendapatkan izin berusaha. Nah, jadi ini adalah proses KKPR-nya. Ini kalau kita mau detailnya, tapi yang jelas pada waktu cukup panjang sebetulnya ya, cukup panjang pihak pemerintah untuk mengecek gitu ya. Nah, karena panjangnya itu maka pengusaha atau yang akan melakukan perizinan itu harus melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini bagaimana proses KKPR jika belum ada RDTR. Jadi proses KKPR ya, kesesuaian kegiatan penataan ruang, jika belum ada rencana detail tata ruang kota itu bagaimana? Jadi pertama, kita memilih lokasi rencana sesuai RW. Jadi kalau Anda mau mendirikan real estate, yang kita lihat peta RT/RW-nya. Ya, jadi bukan berarti kemudian kita asal-asalan kalau belum ada RDTR, tapi kita tetap harus melihat peta RT/RW. Terutama cek peta struktur ruang dan peta pola ruang. Jangan lupa, petanya adalah yang judulnya terutama ini, peta pola ruang. Ini yang saya tuliskan peta pola ruang. Jangan mendownload yang judulnya bukan peta pola ruang. Misalkan ada peta administrasi, peta RTH, dan sebagainya, jangan. Jadi yang Anda download nanti adalah peta pola ruang. Pilih peruntukan permukiman atau perumahan. Ya, biasanya warnanya kuning. Dan jangan memilih RTH atau LSD. Ya, RTH ruang terbuka hijau, LSD itu lahan sawah dilindungi. Ya. Jadi kalau ada peta di RT/RW gitu, kok sudah statusnya itu ini adalah LSD gitu ya. Anda jangan beli tanah di situ gitu ya. Anda mungkin harganya murah tapi nggak boleh dibangun. Karena yang mengizinkan pembangunan itu adalah pemerintah gitu ya. Jadi kalau mau beli tanah harus dilihat RT/RW-nya. Jangan asal murah, tapi kemudian kita tidak mau. Kalau kita mau mengembangkan pertanian, oke ya kita kembangkan pertanian gitu. Tapi kalau tidak, ya kalau kita membangun ya jangan membeli lahan di LSD ya. Jadi ada peta struktur ruang dan peta pola ruang, tapi yang utama adalah peta ruangnya. Struktur itu intinya semacam ini ya. Jadi kalau struktur itu berbicara tentang rangkanya, jaringan-jaringannya. Kalau pola itu tentang
tentang bentuknya, gitu ya, permukaannya seperti apa, ya, wilayah. Oh, daerah ini warnanya kuning, gitu ya. Kan di dalam peta itu kan juga seperti itu. Oh, ini ada yang peta ini warnanya kuning, gitu ya. Yang satunya misalkan kita anggap hijau, gitu. Nah, ini adalah polanya. Sedangkan jaringan jalan raya ini ada jaringannya, ada jalan raya, ada jalan lingkungan, ada jalan lokal, itu adalah strukturnya. Ada jaringan misalkan drainase primer, gitu ya, atau jaringan listrik primer, gitu. Ini adalah strukturnya. Jadi kalau berbicara struktur itu berbicara tentang jaringan, ya. Atau kalau dalam arsitektur kita berbicara tentang utilitas, kalau pola itu berbicara tentang tata ruang, atau dalam arsitektur berbicara tentang dinah, ya. Ya, jadi yang diperhitungkan nanti adalah peta pola ruang, jangan peta yang lainnya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh peta struktur ruang. Ya, jadi struktur ruang itu adalah jaringan-jaringannya. Jadi sebuah kota akan terlihat strukturnya. Oh, ternyata ini ada struktur memusat seperti ini ya. Ya, jadi ini adalah karena strukturnya. Kalau pola ruangnya itu adalah warna-warna petanya. Ya, jadi kalau struktur itu berbicara jaringannya, kalau ruangnya ini berbicara tentang fungsi yang akan dikembangkan di lahan tersebut. Nah, ini contoh rencana pola ruang kota Surakarta semacam ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau membangun real estate, membeli tanahnya di daerah yang hijau seperti ini, ya agak susah nanti perizinannya. Nah, tiba-tiba kita membebaskan tanah di sini murah, di sini kita dapat tanah misalkan sampai 20 hektar. Tapi banyak hijaunya gitu ya. Ini agak susah nanti untuk dibangun gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari tanah, ya cari aja yang di petanya warnanya kuning, misalkan seperti ini. Tapi mahal, ya memang gitu ya. Jadi kalau kita cari yang murah tapi tidak bisa dibangun, ya bisa dijual, usaha real estate kita gagal kan gitu. Nah, agak mahal, bagaimana nanti mensiasati bagaimana desain arsitekturnya supaya mahal tapi ada yang beli. Nah, itu kalau di kabupaten seperti ini hijaunya makin banyak gitu ya. Kabupaten lahannya mungkin masih murah gitu ya. Kita beli tanah di sini gitu ya mungkin murah. Gitu ya. Nah, tapi ini banyak hijaunya nanti perizinannya akan susah. Gitu ya. Dan biasanya kalau lahannya itu banyak hijau itu infrastruktur atau tadi struktur ruangnya itu belum terhubung, belum ada jalan, masih jauh gitu ya dari jalan transportasi umum maupun fasilitas yang lain, apakah itu drainase, jangan-jangan belum ada jaringan listrik dan sebagainya. Ya. Ini adalah peta ruang, pola ruang ya. Sekali lagi yang dicek adalah peta pola ruang. Anda nanti mau memilih lokasi gitu ya. Ini contoh di Kabupaten Sukoharjo. Nah, ada beberapa software sebetulnya yang sudah disediakan oleh pemerintah kalau kita mau melihat apakah lokasi kita itu ada di LSD. Jadi contohnya kalau di mana ini? Kalau di Pekalongan itu sudah ada. Yuk cek tanahmu gitu ya. Karena kalau dalam LSD Anda tidak bisa membangun. Jadi ya, oh ya tanah saya itu kawasan lindung. Jadi saya harus mengembangkan pertanian, misalkan seperti itu. Ada lagi yang kemudian lebih ini ya. Jadi di Bumi ya. Jadi di aplikasinya Bumi. Nah, di aplikasi Bumi ini kita bisa melihat gitu ya, melihat LSD. Nah, itu dengan berbagai variasinya. Anda nanti boleh buka di YouTube-nya ya, nanti kalau waktunya ada. Dibuka sendiri saja. Jadi saat ini sudah jangan sampai kita itu keliru ya, keliru membeli lahan atau kita terbohongi oleh orang maklar orang jual beli tanah itu jangan sampai gitu ya. Karena ya harusnya kita apalagi arsitek gitu sudah tahu oh ini ada rencana tata ruang, ada LSD yang tidak boleh dilanggar, ada RTH yang tidak boleh dilanggar ya, ikuti aturannya ya, jangan melanggar. Karena kalau arsitek melanggar itu nanti bisa kena hukuman. Gitu. Nah, itu ya.
Jadi itu adalah beberapa kondisi atau beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita mau mencari lokasi untuk real estate. Nah, secara lebih detail, gitu ya, ada SNI yang kita perlu pelajari dalam kita mencari lokasi untuk real estate. Nah, ini SNI-nya nomor 03 strip 1733 strip 2004. Di sini tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Nah, ini banyak sekali, namanya SN itu satu buku ya lumayan tebal gitu ya, yang nggak terlalu tebal ya. Anda baiknya baca-baca di situ karena di situ banyak sekali apa ya namanya juga pedoman ya, banyak sekali yang bisa dipelajari. Misalkan tentang ketentuan umum sebuah perumahan. Pembangunan perumahan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana serta berkelanjutan atau berkesinambungan. Beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan adalah ya itu ya ini nomor 1 harus mengacu pada RT RW setempat. Nah, ini adalah ketentuannya. Harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Anda lengkapnya bisa dibaca di SNI itu, ya. Tapi ini untuk tahap pertama yang penting kita itu adalah yang nomor 1 harus mengacu RT RW. Ya, itu dulu. Nah, kemudian di dalam SNI banyak sekali ya, ada bagaimana kita menghitung misalkan ya. Kalau kita bikin sebuah kawasan perumahan gitu, bikin real estate itu sebetulnya harus ada SD-nya itu berapa, gitu ya. Harus ada TK berapa unit, atau harus ada apa ya namanya fasilitas rekreasi, taman, gitu ya. Ada taman olahraga ruang terbukanya itu berapa banyaknya, gitu ya. Luasnya berapa, itu semuanya ada di sana. Sehingga silakan. Ini nanti SNI itu menjadi rujukan utama dalam kita membuat desain real estate, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini karena kita sudah memiliki bahan yang cukup, ini untuk tugas yang kedua. Jadi tugas yang pertama yang kemarin ya. Nah, ini sekarang saya masuk ke tugas yang kedua meskipun pengumpulannya masih lama. Tuliskan ketentuan lokasi perumahan berdasarkan beberapa literatur, ya, terutama SNI tadi ya. 031733/2004 tentang perencanaan perumahan di perkotaan. Tentang lokasi. Kemudian silahkan kelompok Anda mencari lokasi untuk proyek keras Anda. Luas minimalnya 10 hektar. Pastikan lokasi sesuai RT RW. Lokasinya di mana? Ya bolehlah di semua wilayah boleh, se-Indonesia silahkan. Yang penting nanti survei dan sebagainya tidak menyulitkan waktu survei. Gitu kan. Lengkapi peta pola ruang RT RW, Google Earth, dan ukuran site. Ya, jadi ada Google Earth-nya yang menunjukkan lokasi Anda, ada peta pola ruangnya di lokasi Anda, jadi di zoom begitu. Jadi ada peta pola ruangnya yang utuh, ada peta pola ruang yang di zoom, dan kemudian ada ukuran site-nya berapa yang menunjukkan minimal 10 hektar. Format PPT dikumpulkan paling lambat Rabu depan. Kemudian ini ya, format nama file. T2, nah maksudnya ini tugas 2, kelas, nomor kelompok. Juga ini berlaku, ini ada kekeliruan saya di psikologi, kemarin itu kelas, nomor, dan T, baru T-nya ya, sekarang yang depan T ya, jadi untuk tugas pengumpulan tugas itu semuanya yang ada di depan file itu adalah T. Ya, tugas 1, tugas 2, T1, T2, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah nama file yang baku. Seperti itu. Jadi ini kita sudah ada 2 tugas ya. Jadi yang tugas pertama itu yang kemarin, yang tentang menghitung backlog gitu ya. Dan yang kedua adalah ini memilih lokasi real estate gitu ya. Bentar. Ya. Ini untuk tugas pertama.
Saya ulangi. Strategi mengatasi backlog di kabupaten kota. Silakan pilih kabupaten kota. Ya, nanti di grup dimunculkan ya. Jadi dipilih duluan gitu ya. Kalau backlog itu tulisannya BAC ya, bukan backlog seperti ini ya. Nah, jadi silakan masing-masing kelompok memilih kabupaten kota, silakan ya. Nah, cara menuliskannya adalah tetapkan nama perusahaan. Makanya Anda sudah memasuki di Google Form tentang perusahaan Anda. Kemudian tetapkan kota atau kabupaten yang akan dikaji. Nah, tampilkan data-data yang ada di kota tersebut ya. Ada data jumlah penduduk, ada data jumlah rumah tangga, ada data jumlah rumah. Kemudian hitung backlog versi BPS ya. Kemudian ada lagi tampilkan jumlah RTLH, rumah tidak layak huni ya. Kemudian hitung backlognya versi PUPR. Kemudian tag perda dan peta RT RW-nya ya. Jadi perdanya berapa, perdanya di-download. Cek berapa luas lahan untuk perumahan. Cukup nggak untuk mewadahi kebutuhan rumah yang tadi Anda backlog tadi? Nah, menurut Anda strateginya gimana? Apakah perlu membuat mungkin vertical housing gitu supaya cukup gitu ya? Atau strategi seperti apa? Dan kemudian apa yang bisa Anda perankan sebagai pengusaha developer? Apakah Anda mau mengambil ini sebagai proyek untuk dikerjakan dan mendapatkan keuntungan? Atau mau seperti apa? Nah, kerjakan tugas dengan baik, sumber data, biasakan ya kalau kita mau mencari data kabupaten kota itu adalah misalkan surakarta.co.id, misalkan gitu ya, atau BPS yang ini ya, ekstensinya itu .go.id, itu punya government dan itu datanya valid gitu ya. Formatnya Excel, ya, nama filenya adalah T1, nggak usah pakai tugas ya. Nama filenya T1, kemudian kelas, kemudian kelompok. Dikumpulkan paling lambat hari ini ya. Jadi ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan segera sesudah kita selesai perkuliahan. Oke, untuk tugas 1 ada yang ditanyakan? Ya. Agak keras dikit, Mas. Kita ngitung, Mas. Kita ngitung. Ya, jadi ini tugasnya itu menghitung. Ya, kalau data-data kan hanya menampilkan aja. Nah, ini datanya kita tampilkan, yang ini kita menghitung. Ya, jadi kita menghitung. Nah, jadi datanya belum ada, gitu ya. Kalaupun ada, kadang-kadang apa ya? Maksudnya gini, kadang-kadang itu menghitung backlog itu tidak sekabupaten, misalkan kecamatan mana atau kota mana gitu. Nah, sekarang kita lihat aja data yang ada, kemudian kita hitung. Ya, jadi kita ada hitung backlog versi BPS dan kemudian ada hitung backlog versi PUPR. Kan kemarin sudah jelaskan ya, ada 2 cara pendekatan. Nah, kalau sudah tahu backlognya, terus kita sebagai pengusaha itu kan selalu baik itu negatif atau positif kan jadi peluang usaha gitu ya. Pengusaha itu harus jeli melihat ibarat orang kalau ada kebakaran itu pengusaha katanya tepuk tangan, wah dapat proyek nih. Nah, maksudnya tidak ini ekstrimnya ya. Gitu ya Mas ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Yuk. Nggak usah, nggak perlu konsultasi ini. Saya pikir kalau Anda kerjakan sesuai ini langsung betul. Ya, jadi kabupaten kota Anda pilih, Anda kerjakan,
Ini biasanya langsung betul. Dan biasanya ini langsung muncul nanti di ujian juga ada. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali lagi ke tugas yang kedua. Ya, jadi kalau yang tugas yang pertama itu menghitung deadlock atau strategi tadi, artinya kita menghitung dan kemudian strategi kita sebagai pengusaha developer seperti apa. Nah, ini untuk tugas yang kedua, itu kemudian kita memilih lokasi res. Apakah lokasinya itu harus berhubungan dengan yang tadi tugas pertama? Tidak. Jadi tugas pertama itu sifatnya hanya belajar menghitung, tetapi kalau untuk lokasi res ini atau yang selanjutnya itu pilih lokasi yang manageable, artinya bisa disurvei, bisa di ini, dan tidak boleh lokasi itu tumpang tindih, tidak boleh sama dengan antar siswa, antar kelompok maksud saya. Ya, jadi lokasinya tidak antara tugas 1 dan tugas 2 tidak harus sama lokasinya. Maksudnya kabupaten kotanya tidak harus sama. Misalkan Anda menghitung ya sekarang untuk tugas 1 itu ngambil kota Jayapura misalkan. Tidak apa-apa kan, itu kan literatur aja gitu. Yang penting ada data-datanya. Tapi kalau untuk tugas yang kedua ya harus punya data-datanya, harus yang di sini harus ada RT RW-nya jelas ya, kemudian memungkinkan Anda survei lokasi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau cek ini. Ya, ini adalah hasil Google Form. Ya. Ini kok ada yang masih menyebut kelompok itu kan harus ada ABC-nya kan? Ya, ini kalau masih ada kelompok 1 kita nggak tahu ini kelas apa. Ya, yang betul itu menyebut kelompok selalu ada ABC-nya. Ya, jadi A kelas A, B kelas B gitu ya. Ya. Jadi yang masih silakan diganti atau diperbaiki mahasiswa yang masih menyebutkan nomor kelompoknya itu dengan tulisan 1, 2 gitu aja nomor kelompoknya, ya harus A1, A2. Dan tidak usah kelompok 1 kelas C gitu, enggak usah ya. Langsung C1 seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi ini yang salah cara menyebutkan penyebutan yang salah ya. Ada ada penyebutan hanya nomor ini juga salah dan hanya ada spasinya juga salah ya. A spasi 6 itu jadi salah. Jadi harus A6 langsung gitu ya. Ini ada beberapa kesalahan. Ya, ini juga C-3 gitu salah gitu ya. Langsung saja dibetulkan ya nanti. Ya, jadi ini salah. Ya, juga ada kelompok 1, kelompok A3, nggak usah ada kata-kata kelompok, langsung nomor kelompok saja gitu ya. C6 seperti itu. Sampai saat ini ada 156 yang masuk data yang masuk, apakah ini semuanya 1 orang, 1 atau 2 orang, saya kurang tahu. Nah, saya minta untuk yang masih salah seperti ini tolong diperbaiki. Silakan mengisi lagi sesuai ketentuan yang ada gitu ya. Saya kasih kesempatan sekali lagi hari ini sampai malam nanti, baru kemudian akan saya rekap seluruhnya. Ya, jadi yang masih salah-salah memberikan nomor, tolong dibetulkan karena menjadi kacau gitu datanya. Ya, jadi nggak enak, susah diinikan. Terus juga samakan gitu ya. Pada waktu menyebut nama perusahaannya, kalau yang lain itu disebutkan nama perusahaannya PT Urban Walid Architect, ya yang lain juga ini kan jadi nggak ada Urban Walid Architect gitu. Tapi kalau yang lain itu tidak menggunakan nama jenis badan usahanya, misalkan hanya Bumi Sembada Pelis gitu ya udah nggak usah. Yang jelas semuanya
disamakan untuk masing-masing kelompok. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Jadi ada 3 hal yang perlu Anda perbaiki atau dikerjakan. Yang satu tentang Google Form, silakan diperbaiki. Yang kedua, tugas 1 dikerjakan, dan yang ketiga tugas 2 dikerjakan. Ya. Apakah cukup? Ya. Oke. Kalau dirasa sudah cukup, materi saya cukupkan sekian. Ya, bisa diakses di Discord ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tutup ya.